إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا معبود إلا إياه مخلصين له الدين وكفى به شهيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين ولا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس عباد الله، أوصيني وأوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jumat kali ini kalau tidak keliru, ini adalah Jumat terakhir di bulan Syawal, karena kita berhari raya tanggal 13 bulan Mei. Di penghujung bulan Syawal, khutbah singkat siang hari ini ingin menegaskan sekaligus menyegarkan memori kolektif kita tentang makna atau hakikat kita beridul fitri. Ada sejumlah makna berdasarkan nas Al-Quran dan sejumlah riwayat atau hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rangkum menjadi beberapa poin yang secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, kita beridul fitri adalah kembali kepada kesucian asal atau dikenal dengan kesucian primordial. Kita pulang ke asal, ke alam purgatori, alam paradise, yakni kembali kepada kesucian fitrah. Seorang mufassir yang masyhur, terkenal, yang karyanya dikutip sejumlah ahli tafsir terkini
baik di dalam negeri maupun di negara-negara lain, yakni Raghib Asfahani mengutip ayat ke-172 surah ke-7 surah Al-A'raf, menegaskan bahwa Idul Fitri bermakna gerak kembali ke asal atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan tuntunan Allah, petunjuk Allah sebagai guidance of life, sebagai penunjuk, penuntun kehidupan kita. Atau juga bermakna kita kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke asal. Kembali di sini, lanjut mufassir ini, disertai keinginan naluri atau keinginan fitrah kita untuk berbakti atau ibadah kepada Allah, sekaligus kembali dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ayat pendek di surah ke-39, yakni surah Az-Zumar, ayat ke-54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Dan kembalilah kamu sekalian ke Rabbmu, ke penciptamu, wa aslimulah, dan berserah dirilah kamu sekalian kepadanya, min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang kepadamu azab yang akan menimpa, summa la tunsarun, dikala itu kamu tidak memperoleh pertolongan sedikit. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mana yang kedua? Yaitu kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, ajaran yang otentik, yakni ad-din, sebagaimana bacaan kita terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Semua istilah yang digunakan Al-Quran tentang atau bermakna agama menggunakan bentuk tunggal, mufrad, tidak satu pun menggunakan bentuk jamak. Rahasianya adalah hakikat agama itu hanya satu, karena berasal dari Sang Maha Pencipta yang hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diberi label dengan Al-Islam, bermakna kepasrahan dan berserah diri. Karena itu kembali ke fitrah, menjadikan agama ini sebagai penuntun jalan hidup kita, itu dijamin kita akan meraih sa'adah, kebahagiaan dunia akhirat. Mana yang ketiga? Yakni meraih kembali fitrah
dan berusaha menjadikannya sebagai kekuatan penakluk kebencian, meraih kembali fitrah dan menjadikannya sebagai kekuatan penakluk amarah dan segala bentuk sifat dan perilaku destruktif lainnya, sehingga yang nampak adalah kelembutan, yang nampak adalah kesantunan, yang nampak adalah kearifan, yang nampak adalah kasih sayang dan cinta. Karena semua yang namanya amarah, yang namanya kebencian, yang berujung dengan kehancuran, ini berhasil ditaklukkan oleh kelembutan dan kasih sayang. Kita tahu bahwa Ramadan adalah momentum untuk kita berlatih menahan amarah, menahan hawa nafsu. Karena itu kelembutan, kasih sayang, kearifan, kesantunan dan lain-lain ini harus menjadi modal sosial kita, modal hidup kita bermasyarakat, modal hidup merespon keragaman, merespon kebinekaan yang sekarang ini di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita, itu selalu nampak keragaman dan kebinekaan itu. Karena itu kita diingatkan Allah, surah dan ayat yang paling sering dikutip, Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Intisari dari ayat ini, Allah menegaskan bahwa kita umat manusia ini ditakdirkan memiliki keragaman suku bangsa, dan inilah yang kita sebut dengan kebinekaan atau pluralitas. Karena itu juga pluralitas ini adalah takdir Allah bagi makhluknya, tidak hanya manusia. Semesta ini Allah tampilkan dalam wujudnya yang beraneka ragam. Hakikatnya adalah satu. Apalagi manusia. Ayat 22 surat Ar-Rum, Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Al-ayat. Ada kalimat di situ, wa ikhtilaf, dan perbedaan. Alsinatikum itu jamak dari kata lisan. Perbedaan lisanmu itu menyiratkan perbedaan bahasa. Wa alwanikum, dan perbedaan ras. Itu sebenarnya juga menegaskan tentang kebinekaan atau pluralitas. Menarik, di surah Al-Maidah ayat ke-48 Allah kembali ingatkan. Agak panjang ayatnya, tapi kita ambil intisarinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, tidak sulit bagi Allah menjadikan kita ini hanya satu saja model umat, hanya satu ras, hanya satu bahasa saja, hanya satu suku bangsa saja, kalau Allah mau. Tapi Allah tidak melakukannya itu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah tidak melakukan itu, tapi ini sengaja Allah biarkan kita berbeda-beda. Ini Allah
dengan perbedaan itu menguji kita semuanya. Fima atakum. Lanjutan ayat ini, fastabiqul khairat, agar kamu berlomba dalam kebaikan. Itu artinya bahwa sengaja Allah jadikan kita ini beraneka ragam itu. Sesungguhnya ujian untuk kita menjadikan keragaman dan kebinekaan itu sebagai ladang untuk beramal soleh. Kebinekaan itu harus menjadi ladang untuk fastabiqul khairat. Subhanallah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi tugas mulia kita ke depan adalah merawat kebinekaan yang Allah takdirkan kepada kita ini, menghindar segala potensi, apakah itu lisan maupun potensi perbuatan yang akan menimbulkan keretakan dan kerusakan dalam hubungan sosial kita, apalagi sesama warga bangsa, sesama umat, walaupun kita memiliki mazhab, aliran dan paham keagamaan yang berbeda. Karena itu jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-muslim, seorang muslim adalah man salimal muslimin, dia adalah orang yang senantiasa menebar keselamatan, kedamaian bagi sesama, min lisani wa yadih, dari lisannya dan dari tangannya. Sekarang kata lisan dan tangan itu dengan mudah karena kemajuan teknologi digital, medsos, dengan omongan luar biasa, apalagi dengan 2 jari, 3 jari dan seterusnya. Ini juga bisa menimbulkan kehancuran dan kerusakan. 2 predator yang menjadi ancaman bagi pluralitas adalah kelompok intoleran dengan label agama, dan juga kelompok yang memang hidupnya dari menciptakan suasana atau informasi hoax, atau kita kenal dengan buzzer dan lain-lain. Ini sesungguhnya adalah predator yang menjadi ancaman bagi ikhtiar kita merawat kebinekaan atau pluralitas sebagai takdir Allah, dan lewat kebinekaan itulah kita jadikan sebagai kendaraan untuk terus menebar kebaikan dan amal soleh yang insya Allah manfaatnya dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahil wahidis samad, lahu mulkus samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarak. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina abwabal khair,
وافتح علينا أبواب العدل، وافتح علينا أبواب الرحمة، افتح علينا أبواب البركة، افتح علينا أبواب السلامة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزق علينا حياة طيبة ساكنة آمنة مطمئنة. اللهم يسر لنا ويسر كل أمورنا، ووسع أرزاقنا، وثبت إيماننا، وأحسن أعمالنا، وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول